Saya berpikir pada saat itu, wah gila ya, knowledge ini penting. Jadi kalau knowledge ini kita bisa sebarkan, UKM kita bisa ajarkan gitu ya, kita bisa kasih tahu ke mereka, sehingga mereka nggak harus gagal dulu, mereka nggak harus ngerasain gagal investasi atau kesalahan-kesalahan fatal. Ini akan bagus sekali dampaknya buat UKM dan dampaknya ke Indonesia nanti pada saat itu. Wih, Mr. Yuzak. Oke, selamat sore ya teman-teman para businesspreneurs di seluruh Indonesia yang sudah hadir. Tentunya sore ini seperti biasanya ini adalah salah satu program dari Business ID untuk memperkenalkan tentunya para panel expert ya. Dan juga nantinya teman-teman ini, panel expert ini yang akan banyak sharing dengan teman-teman, bisa belajar baik melalui misalnya Instagram Live, bisa lewat Business Forum, bisa lewat e-course, bisa lewat live course, dan segala macamnya ya. Jadi sejak minggu lalu kita sudah mulai memperkenalkan para teman-teman panel expert di seluruh Indonesia. Kita memperkenalkan yang minggu lalu itu paling banyak itu adalah teman-teman yang panel expert berasal dari para profesional. Jadi ada Pak Roy Suraji, Dodi Nurzani, ada Edi Kemenadi, Pak Baskoro Hadi. Nah, minggu ini paling banyak panel expertnya datang dari para entrepreneurs. Jadi yang asalnya dari entrepreneur nih. Tapi kita tentunya Harusnya juga gini, para Pak Budi. entrepreneurs. Minggu lalu baby boomers. Minggu lalu baby boomers. Sekarang milenial gitu. Sialan. Gitu ya. Alright, jadi ini belum apa-apa udah ada yang nanya nih. Siap, nanti kita tanya ya. Tanya Om, bedanya investasi dan bisnis, oke. Nanti kita tanya deh. Sebelumnya tentunya saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih teman-teman. Jadi biar kenal nih Yuzak ini siapa sih sebetulnya. Jadi Zak, mungkin teman-teman ini kan pengen kenal bukan hanya soal bisnisnya ya, tetapi tentunya secara pribadi ini Yuzak nih siapa sih, anak mana sih, dulunya waktu kecil kayak apa sih, kayaknya rada-rada bandel juga kalau dilihat dari hasil sekarang gitu. Jadi ceritain itu dulu, nanti baru kita cerita nih soal bangun bisnis dari nol itu bagaimana gitu. Ceritain dulu dong. Oke, alright. Sip. Oke, jadi ya basically saya nggak ada latar belakang saya nggak ada di bisnis ya, nggak ada juga di keuangan sama sekali gitu kan. Jadi saya kuliah di Pajajaran di Bandung, malah saya ngambil jurusan sastra, luar biasa. Lalu setelah lulus saya punya bisnis ya, freelance saya sebagai programmer. Dari situ udah nggak nyambung tuh. Saya banyak dulu tuh bikin website, bikin aplikasi gitu ya. Bahkan kalau sekarang lagi rame startup, sebenarnya tahun-tahun 2006, 2007 saya udah bangun startup sendiri. Cuma zaman segitu masih bingung soal pendanaannya segala macam. Lalu lagi asik-asik saya lagi di bisnis sendiri, 2007 akhir kalau nggak salah, itu bulan September saya ingat. Itu saya ketemu dengan Pak Budi tuh. Itu Pak Budi masih di Sari Husada ya. Jadi pada saat itu Pak Budi udah mempersiapkan untuk pensiun sebenarnya. Jadi dia sedang nyiapin kantor pribadinya di Bellagio. Nah, kebetulan saya ditelepon sama beliau itu untuk men-setting jaringan LAN-nya, jaringan internetnya di kantornya di Bellagio waktu itu. Nah, akhirnya kita ngobrol panjang, nggak taunya Pak Budi punya visi ingin pensiun, pengen mengembangkan wirausaha, pengen mengempower ekonomi, dan akhirnya itu udah ketemu tuh pada saat itu. Nah, akhirnya 2008 saya di-challenge sama Pak Budi. Pak Budi waktu itu masih transisi antara menjelang pensiun atau enggak gitu ya. 2009-2010 kalau nggak salah Pak Budi itu pensiun dari Sari Husada gitu ya. 2008 saya di-challenge sama beliau untuk merapihkan bisnis saya gitu. Kenapa you nggak bikin ini? Kenapa nggak? Jadi saya baru sadar di situ. Oh, ternyata kemarin saya nggak bisnis nih, gitu kan? Jadi tukang ya? Bisnis gitu ya. Nah, jadi lebih jadi ke freelance gitu ya, atau segala macam lah. Jadi dirapiin. Nah, 2008 itulah saya mendirikan bisnis. Nah, bisnis IT namanya Mikrodata Indonesia. Gitu ya. Nah, Pak Budi mentornya sekaligus investornya. Jadi, nah, saya di coaching cukup lama. Jadi kalau saya dibilang banyak orang yang nanya ke saya, Mas Yusak kok bisa ngerti banyak ilmu bisnis,
atau ilmu keuangan gitu ya. Kok ngerti? Padahal nggak background pendidikannya itu bukan di situ. Saya bilang, oh iya, memang background pendidikan formal saya bukan situ, tapi background pendidikan informal saya kuliah di Budi Isman University. Itu lama sekali saya kuliah di situ kan. Bertahun-tahun ya. 10 tahun lebih lah di Budi Isman University itu. Udah, mungkin udah 13 tahun sekarang. Nah, itu akhirnya melotok semuanya tuh. Nah, 2000 berapa tuh? 2008 maju bisnis saya sebenarnya. Jadi pada saat itu Pak Budi itu punya 4 perusahaan. Semuanya namanya Mikro Investindo itu perusahaan investasinya. Lalu ada Mikroland, ini perusahaan propertinya. Ada Mikro Resources, ini perusahaan pertambangan. Gitu ya, Pak Budi ya? Betul. Nah, ada satu lagi perusahaan Microdata. Nah, Microdata ini saya kebetulan CEO-nya gitu ya. Nah, kalau nggak Mikroland itu Pak Wandi gitu ya. Nah, jadi empat ini saya ngerasa diadu nih sama Pak Budi nih. Dia diadu gitu kan. Nah, saya kaget sekitar 2 bulan lah begitu perusahaan itu berjalan. Tahu-tahu ada email dari Pak Budi masuk. Pak Budi bilang gini, selamat. Sekarang Microdata sudah mandiri gitu kan. Tidak perlu di funding lagi gitu kan. Jadi di antara semua 4 perusahaan itu hanya perusahaan yang saya handling itu saya dapat email. Wah, saya bilang apa iya? Karena terus terang begini Pak Budi pada saat itu. Pada saat waktu itu Pak Budi investasi di Microdata pertama kali, saya tuh nggak pernah berpikir bahwa saya akan ngambil duit lagi. Saya nggak tahu itu gitu kan. Jadi saya nggak pernah tahu bahwa saya punya kesempatan untuk drawdown lagi gitu. Saya nggak pernah tahu. Jadi pada saat investasi pertama kali, gue mana kasih tahu itu. Nggak perlu gue kasih tahu itu. Ntar minta duit terus kan repot ganti. Betul. Nah, saya nggak tahu. Mungkin yang lain tahunya begitu gitu ya. Karena pada saat pertama kali saya dapat investment, saya ngerasa ya ini harus bertahan. Jadi ini harus berkembang gitu ya kan dan segala macam. Jadi itulah akhirnya saya lakukan. Jadi yang namanya operational profitability di apa SPM itu sebenarnya harusnya buat orang-orang yang nggak tahu malah berjalan kadang-kadang gitu. Iya. Malah nggak suka berjalan. Oke. Nah, 2009, 2010 bisnis saya masuk bagus pada saat itu. Kita udah punya kantor di Kelapa Gading. Nah, pada saat itu saya coba ekspansi. Saya coba lakukan diversifikasi produk. Waktu itu zamannya orang merubah dari mulai, ingat gak Pak Budi itu? Dari mulai apa ya? Apa namanya? Sebelumnya flash disk itu apa namanya? Disket. Disket. Ya, disk ya. Nah, betul. Jadi zamannya mulai dari disket ke flash disk tahun-tahun 2009 itu. Waktu itu pemainnya ada beberapa, ada Kingston dan segala macam. Nah, perusahaan saya waktu itu Microdata mencoba untuk bermain di situ karena marketnya besar. Itu perpindahan teknologi pada saat itu. Dari mulai disket orang udah mulai pegang yang namanya flash disk. Akhirnya kita udah kerjasama dengan perusahaan di China ya untuk jadi supplier kita. 2010 akhir saya order lumayan besar ya waktu itu ya ke China ya, supplier kita. Nggak taunya yang datang itu jam Rolex palsu. Gawat tuh. Nah, jadi itu ketipu kita ketipu dan itu sekolahnya mahal. Jadi memang bisnis ini yang mahal tuh ya sekolahnya itu ketipunya, gagalnya segala macam. Oke, 2011 2012 akhirnya pada saat itu saya ngerasa kurang bisa bersaing. Terus lalu saya ikut Pak Budi, saya mulai bisnis di keuangan. Gitu ya. Saya bisnis di bidang keuangan 2012-2013 lah itu kalau nggak salah. Itu cukup besar. Saya punya kantor di Ambassador Mall. Ya, saya punya tim cukup waktu itu lumayan besar. Tapi saya ngerasa, wah ini kayaknya bukan passion saya di sini, gitu kan. Lalu Pak Budi juga udah mulai pindah ke yang lain. Pak Budi pengen fokus ke ya seluruh Indonesianya. Akhirnya saya pikir, ya udahlah, saya juga keluar gitu. Akhirnya pada saat itu 2013 ya Pak Budi ya. 2013 saya ikut Pak Budi untuk sama-sama mengembangkan entrepreneurship ya di Indonesia. Jadi pada saat itu kita ngembangin 2013 itu muncul SBM 1.0 ya. Itu 2013 1.0. Waktu itu yang ngajar itu cuma saya dengan Pak Budi aja itu. Bagi-bagi tugas keliling-keliling kota. Surabaya, saya ke Padang, jadi keliling kota ya tiap minggu itu.
2013 kita untuk ngembangin wirausaha di seluruh Indonesia. Kita punya target memang di tahun 2020 ini bisa tembus di 1 juta wirausaha. Nah, jadi saya lebih banyak ngajar di 2013, 2014 saya ngajar sampai akhirnya waktu itu udah masuk ke 10 sampai 15 kota kalau nggak salah ya. Itu dengan suka dukanya akhirnya tim mulai banyak yang bergabung. Sekarang kita udah punya banyak coach ya, udah punya banyak penerus, dan 2014 akhir saya suksesi ya berganti dengan Mas Tovan waktu itu SBM untuk handling SBM. Nah, 2015 saya berpikir begini, saya ngajar SBM, ngajar bisnis, tapi situasinya pada saat itu saya sedang tidak berbisnis, gitu ya. Saya pikir apa yang saya ajarin ini benar atau enggak gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang ke Pak Budi, Pak saya mau bikin bisnis gitu. Dan akhirnya saya menjalankan bisnis membangun bisnis consumer Serasa Food itu. Tujuan pertama memang saya pengen bisnis, tujuan yang kedua saya pengen membuktikan bahwa SBM itu proven atau enggak, itu aja gitu kan. Karena saya pengen tahu apa yang saya ajarkan saya harus lakukan, gitu kan. Betul. Saya harus lakukan. Jadi saya nggak mau mengajarkan sesuatu yang nggak saya lakukan. Karena kalau dulu mungkin teman-teman tahu ya, SBM 1.0, 2.0 itu contoh kasusnya perusahaan yang Pak Budi handling semua. Coca-Cola gitu kan, SGM, jadi semuanya itu perusahaan-perusahaan yang pernah Pak Budi handling. Dan Pak Budi kalau ngajar begini, dulu waktu saya di Coca-Cola gitu, ini kan nggak bisa diduplikasi gitu kan, jadi susah diduplikasi sebagai pengajar. Jadi Pak Budi mengajar dari pengalamannya, saya mengajar dari mengikuti pengalaman Pak Budi. Jadi saya kayak orang orang indirect gitu. Jadi nggak langsung. Saya kasih contoh. Pak Budi tuh melakukan ini gitu. Jadi kapan saya ngasih contoh ke perusahaan saya sendiri? Akhirnya 2015 saya bangun bisnis sendiri. Saya mulai mengurangi jam ngajar saya 2015 dan ternyata cukup berkembang. Saya menggunakan cuma SBM aja, nggak ada yang lain. Yang namanya playing field, market landscape, operational profitability, gitu kan. Cara kita develop produk, what is the problem, who has the problem, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan untuk membangun bisnis saya. Tahun 2016 akhirnya saya dapat investment ya dari investor. Waktu itu masuk ke seed funding ya. 2016 mulai berkembang dan sekarang alhamdulillah kita udah punya banyak customer, udah punya banyak partner ya, dan bisnis kita juga cukup growing, dan saya optimis bahwa ini bisa sangat besar bisnis yang kita bangun. Itu Pak Budi kira-kira cerita tentang Iya. Jadi memang ketemu sama Yuzak ini kadang-kadang lucu juga ini. Karena saya pikir ini siapa nih, tanya ada background bisnis nggak? Lulusan sastra lagi. Itu pun lulusnya mungkin lulusnya juga dengan susah payah itu. Yang setiap malam malah di warnet. Di warnet kerjanya. Iya, dulu tahun-tahun 90-an akhir ya, warnet lagi berkembang tuh, aduh. Itu malah belajar di situ. Larinya entah kemana-mana, tapi ya bagi saya sih, saya sebetulnya melihat orang kenapa saya mau invest di bisnis, sesuatu bisnis itu, kalau mungkin teman-teman juga belajar ya nantinya, apakah itu nantinya mencari partner ya, atau misalnya mencari investor ya. Banyak sekali mungkin juga investor yang mirip-mirip dengan saya gitu, dimana pada awalnya pada saya lihat bisnis itu, apalagi bisnisnya masih kecil misalnya, apa sih yang saya harapkan kan gitu ya, kecuali orang yang menjalankan bisnisnya. Jadi saya harus paham betul orang yang menjalankan bisnisnya itu bagaimana gitu, apakah punya masa depan atau tidak, apakah dia mempunyai fundamental yang kuat nantinya, ya punya apa yang namanya ya integritas yang kuat dan segala macam ya. Jadi walaupun berkali-kali Yuzak ini gagal, dan saya termasuk salah satu investasi saya juga gagal di Yuzak. Jadi bagi saya sih ya biasa-biasa aja sih. Kalau gagal itu ya bisnis ya, ada yang gagal, ada yang berhasil. Yang jadi persoalan adalah kalau kita nggak menjalankan dengan benar lalu gagal. Nah itu kan penyesalannya kan luar biasa. Sama dengan saya di tambang saya itu terus aja itu penyesalan
penyesalan seumur hidup saya sebetulnya nggak pernah main tambang gitu. Ya biasa lah kan gitu ya. Tapi karena dulu saya pernah di oil, di minyak, saya pikir wah ini bisa juga nih kayaknya. Jadi karena memang prospeknya waktu itu luar biasa kayaknya wah ini bisa bisa Ya, ya. cepet nih yang ini kan gitu ya. Cuman kembali ujung-ujungnya adalah bisnis fundamentalnya. Jadi bagaimana kita membangun bisnis fundamental. Jadi saya pun yang orang yang sudah mungkin punya pengalaman sebanyak ini lebih 30 tahunan ya memimpin perusahaan-perusahaan besar bisa saja juga tidak melihat fundamental dari bisnis yang saya invest. Nah, itu kejadiannya. Itu yang buat saya juga gagal kan gitu ya. Nah, jadi Yuzak juga cukup banyak belajar dari situ sehingga dengan sekarang bisnis yang serasa food yang berkembang sedemikian rupa gitu ya, di mana boleh dikatakan mungkin hampir di seluruh Indonesia sudah ada itu produknya ya. Ya. Sudah mungkin ratusan ribu mungkin ya orang yang bisa menikmati. Nah, cuman Ya. mungkin yang saya pengen tanya itu kalau misalkan teman-teman ini yang mungkin juga apakah dia sudah mulai bisnis ya Zak ya. Tapi kemudian mereka kan ada juga kan pasti mulainya kan dari nol kemudian kecil ya. Nah pengalaman Yuza kan selama ini kan ada yang gagal ya, ada yang memang di-cut seperti itu saja, kemudian ada yang pertama sekali fundamental yang apa sih sebetulnya yang waktu itu memikirkan saya mau masuk di industri ini, kemudian saya mau mengembangkan dengan cara yang seperti ini, seperti yang di Serasa Food sekarang ini. Oke. Jadi ini fundamental sekali ya pertanyaannya. Dulu ingat banget, mungkin saya nggak tahu teman-teman ya, pada saat teman-teman memutuskan untuk berbisnis A, berbisnis B, berbisnis C, itu dasarnya apa sih gitu ya. Jadi pada saat dulu sebelum saya ketemu sama Pak Budi, saya nggak ngelihat apa-apa. Blank aja, pokoknya jalan aja gitu kan. Kita punya apa yang kita jual, jual. Saya ingat banget dulu, saya pernah jualan buku di Bandung. Jadi apa yang jual? Saya nggak pernah ngelihat sesuatu yang besar. Dan pada saat itu memang saya juga nggak ngelihat ada future memang. Yang penting hidup itu ya gimana caranya hari ini, besok dan segala lusa gitu ya. Jadi jangka pendek semua short term. Nah begitu ketemu Pak Budi, saya kayak ngerasa digampar. Saya ingat banget tuh. Waktu 2009, 2010 itu hampir setiap hari Senin saya di coaching sama Pak Budi itu dari pagi sampai siang. Itu digembleng abis gitu. Dikembleng abis gitu kan. Dan waktu itu wah itu part of bagian dari apa namanya Pak Budi sebagai mentor. Saya nggak bayar waktu itu gitu. Mungkin teman-teman kalau dapat mau minta waktunya Pak Budi tiap hari Senin kayak gini, wah nggak tahu harganya berapa. Gitu kan. Wah itu betul-betul tuh. Makanya banyak orang yang bilang bahwa Yusak ini murid pertamanya Pak Budi, gitu, anak sulung gitu. Itu ayam jangan terserah gitu. Jadi memang seperti itu. Nah, hal yang fundamental yang saya pikirin pada saat saya mulai kenal Pak Budi adalah kita lihat dulu potensinya berapa besar sih, gitu kan? Sejauh apa? Ya kayak gini, saya ada satu statementnya Pak Budi yang saya ini ngerasa, wah bener juga. Bisnis kecil, bisnis yang sedang potensinya ya, bisnis yang 10 miliar, bisnis yang 10 juta, bisnis yang 1 juta, capeknya sama gitu. Betul nggak? Misalkan tukang gado-gado gitu ya, tukang gado-gado sama dia, waktunya 24 jam, tidurnya sama, dia harus bangun pagi, harus nyiapin dagangan, lalu berputar dan seperti itu. Sama dengan orang yang bisnisnya 1 triliun, 10 triliun, bangunnya pagi juga, apa yang dikerjain ya sama, waktunya juga 24 jam. Nah, lalu saya berpikir, oh iya iya, kalau gitu kenapa gue nggak bisnis yang 10 triliun? Kenapa gue pilih ambil yang kecil-kecil gitu? Nah, itu hal basic yang pada saat itu saya pilih. Akhirnya apa? Jujur saya nggak ngerti food. Ya awalnya saya nggak ngerti food, nggak ngerti sama sekali lah. Saya kuliah di sastra, bisnis saya sebelumnya IT, ya entah itu hardware, jaringan atau software. Lalu saya ada di bisnis keuangan setelah itu. Jadi saya nggak pernah ada di bisnis food beverage gitu kan. Nah, pada saat itu saya cuma belajar dari Pak Budi, yang Pak Budi pengalaman di consumer good. Itu aja. Jadi saya coba cari produk apa yang kira-kira bisa berpotensi sampai 10 triliun. Nah, akhirnya saya waktu itu berpikir, apa sumber daya alam di Indonesia yang banyak jumlahnya. Jadi jumlahnya banyak dan marketnya besar. Itu aja dulu yang saya cari. Nah, jadi ketemulah waktu itu saya pikir, oh rempah gitu kan, bumbu gitu kan, oh sesuatu yang dimakan sama orang. Gitu kan.
Akhirnya saya mulai diajarin yang namanya waktu itu belajar tentang bagaimana menghitung konsumsi per kapita, bagaimana menghitung Ya, market size, bagaimana menghitung market potensial gitu kan. Nah, itu saya melihat dulu yang namanya big picture-nya dulu. Jadi dalam ya, membangun bisnis big picture-nya. Jadi apa how long can you go gitu kan? ya, Berapa jauh sih gitu kan? Lu sejauh apa sih lu bakal dapat apa? Lu kerja keras tiap hari segala macam, lu akan dapat seberapa besar. Nah, ini kan tergantung dari marketnya seberapa ya, besar. Nah, akhirnya saya ketemu market itu. Nah, yang kedua baru saya mulai cari nih. Artinya yang pertama mesti dilihat adalah industrinya dulu. Kan gitu kan, ya, kalau di SBM kan. Kita ya, lihat industri dulu kategori ya. industrinya seberapa bagus. Nah, industri kategorinya dulu saya pilih. Baru di dalam industri dan kategori itu, ya, ingat loh teman-teman, teman-teman yang udah belajar SBM sekarang, ini sama ya konsepnya dengan apa yang saya lakukan tahun-tahun 2013, 2014. Sama, cara berpikirnya sama, nggak berubah gitu kan. Nah, jadi Ya, pada saat itu industri, gitu kan, siap, gitu ya. Jadi industrinya seperti apa, growing atau enggak, dan segala macam. Nah, yang kedua, baru saya cari, what is the problem you are trying to solve? Ini fundamental. Di dalam industri yang besar itu, apa masalah di market yang coba kita ingin selesaikan? Kan gitu kan? Nah, waktu itu saya ya, melihat, oh marketnya, oke, marketnya apa ya? Bumbu instan gitu ya, segala macam. Jadi dulu itu teknologi apa tahun segitu Indofood yang pemain-pemain besar ya, itu udah mulai ngeluarin bumbu instan. Dan kalau UKM itu nggak ada teknologinya memang untuk bikin bumbu instan. Akhirnya saya ketemu teknologinya, saya beranikan diri masuk ke situ dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi pada saat itu baru fundamental yang selanjutnya adalah who has the problem? Target marketnya siapa sih? Jadi dan ini target ini ngarahnya ke market positioning, masalah pricing, nanti segala macam gitu kan. Lalu hitung ininya apa pasarnya berapa besar, berapa persen dari total market yang pengen saya grab gitu loh. Kan gitu kan. Kalau marketnya ya, 10 triliun, kita ngejar mau berapa gitu? 10%-nya ya, kah? 1%-nya kah? Berapa? Jadi effort yang kita keluarkan itu harus sejalan dengan goal-nya. Jadi saya berpikir dulu bahwa bisnis itu harus dimulai dari akhir, ujung maksudnya. Harus dimulai ya, dari ujungnya. Ujungnya itu seberapa jauh, seberapa besar, baru kita tarik mundur, tarik mundur, tarik mundur, tarik mundur, sampai ketemu yang namanya daily action plan. Nah, sampai segitunya Pak, apa namanya saya belajar dengan Pak Bu di tahun-tahun 2013, 2014, saya eksekusi tahun betul. 2015 gitu ya. Dan ya itulah mungkin Pak Ya, tapi hal kalau fundamentalnya. ya itu kan sangat-sangat fundamental ya. Jadi walaupun banyak juga orang bilang ya, tapi kan kita harus melakukan ini, harus melakukan. Kadang-kadang kita kan bisa bisa saja sih ada sesuatu yang belum apa ya, belum betul-betul kita perlukan. Ya, jadi mungkin pada saat kita basic-basic itu yang penting kita tahu dulu misalnya apa sih sebetulnya yang ingin kita berikan ke konsumen itu. Berarti kan solusinya ya. Karena ada kebutuhannya oleh para konsumen yang memang kita mau tuju itu gitu ya. Nah, tapi Betul. yang mungkin banyak juga teman-teman sering tanya-tanya ke kita ya, Zak, ya dalam pengalamannya Yuzak mungkin sebagai CEO sekaligus juga founder dan owner dari Serasa Food ya. Kan prosesnya itu kan nggak seperti kalau teorinya enak sih ya. Seolah-olah itu bisa jadi seperti ini langsung gitu ya. Tapi proses Ya. mendevelop dari awal itu challenge-nya yang apa ya? Oke lah kita punya misalnya di dalam smart business map itu ada flow-nya lah, misalnya ada 12 pertanyaan. Tapi dalam mengimplementasikan itu ya smart business map itu misalnya dalam dalam waktu membangun awalnya bisnisnya Isa itu challenge yang termasuk yang paling banyak ditemui dan yang paling krusial itu apa? Oke. Eh, ini challenge sangat banyak ya, sangat banyak. Yang pertama itu kalau saya sih bilang ya pada saat itu ya saya mulai pertama kali nggak langsung pabrik besar gitu kan. Seperti sekarang kita punya pabrik lumayan luas ya. Jadi dulu saya mulai dari garasi gitu kan. Saya pinjam garasi mertua saya gitu kan. Saya beli alat-alat yang sederhana. Gitu. Jadi ya simple gitu kan. Saya lakukan itu gitu. Terus saya mulai di Bandung, teman-teman kalau ada di Bandung, saya mulai di Bandung. Itu saya beli bahan baku sendiri. Pagi-pagi subuh-subuh saya ke pasar Caringin nyari bahan baku fresh yang harus saya olah, lalu saya panggil
ibu-ibu di kampung untuk ngupas dan segala macam gitu kan. Lalu kita mulai tawar-tawarin gitu kan ke tetangga, ke segala macam, sampai akhirnya kita kerjasama dengan pertama kali dengan retail modern, kita kerjasama dengan Carrefour. Mulai bisnisnya terjadi lompatan yang cukup signifikan pada saat itu. Challenge-nya adalah banyak sekali ya. Saya belajar banyak. Justru ini learning by doing ya Pak Budi ya. Kalau kesimpulan saya sih, yang pertama adalah ini soal mindset ya Pak Budi ya, mindset. Jadi pada saat itu, pada saat bisnis pertama kali dibangun, mungkin orang banyak yang nyerah. That's why saya nggak tahu ya. Banyak mungkin profesional yang akhirnya dia kesulitan untuk memulai dari nol gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Karena mungkin dia udah pernah ngerasain sesuatu yang besar gitu. Nah, pada saat itu yang besar dari saya adalah mimpinya doang, nggak ada yang lain. Saya cuma punya mimpi besar bahwa suatu saat nanti ini akan menjadi sangat besar. Itu aja yang membuat kita nggak ada capeknya. Jadi yang namanya gagal, yang namanya apa pada saat itu nggak ada. Yang kedua adalah start small. Ini yang saya ingat banget dari Pak Budi ini. Dream big, start small. Jadi saya mulai itu betul-betul kecil-kecil ya, dari modal apa adanya. Saya ingat banget kok. Bisnis saya itu saya mulai cuma modal 3 juta lah gitu kan. Pada saat itu modal kecil-kecilan gitu ya. Lalu segala macam mulai berkembang sampai ketemu investor tahun 2016 gitu kan. Kita punya valuasi itu baru setahun itu valuasi berapa tuh Pak Budi? Hampir 12 miliar valuasi perusahaan. Betul. Pada saat itu kita kembangin dan ya itu sih tantangannya ya. Tapi kalau kita lihat Zak, kan kadang-kadang ada juga tuh teman-teman kan Zak ini kan pertama lulusan sastra, habis itu pun juga diragukan lulusnya benar atau tidak gitu ya. Habis itu kerjaannya IT ya, mainannya di warnet. Lalu kok bisa misalnya memilih tadi itu masuk ke rempah, bumbu dan segala macamnya itu. Padahal kan nggak punya skills di situ, nggak punya pengetahuan di situ. Lalu pertama, kenapa berani masuk di situ? Lalu caranya bagaimana masuk kalaupun kita nggak punya sebetulnya skillsnya atau pengetahuannya? Ya, oke. Jadi waktu itu pertama saya nggak ngerti ya masalah food FMB, saya nggak ngerti sama sekali. Saya cuma ngerasa gini. Yang tadi kan fundamentalnya. Bisnisnya saya lihat dulu, bisnis apa yang pada saat saya jalankan, ini akan besar, itu dulu gitu. Kebetulan aja isinya bumbu gitu loh. Kebetulan aja, kalau di situ ada isinya mungkin baju, mungkin saya bisnis baju. Jadi pada saat itu memang saya nggak ngelihat produknya apa. Gitu ya. Yang kedua, saya punya guru ini jagonya consumer gitu. Pak Budi ini jagonya consumer. Jadi saya harus bermain di situ gitu. Saya simpel aja. Saya coba bermain di market yang potensinya besar. Yang kedua harus consumer good, gitu kan? Nah, baru yang ketiga saya pilih food beverage. Kenapa food, gitu kan? Karena potensinya besar. Jadi seperti itu. Lalu kan saya nggak punya background. Lalu kan saya nggak punya kompetensi. Nah, setelah saya belajar, dulu saya pikir yang namanya bisnis harus sesuai dengan kompetensi, Pak. Gitu kan? Makanya saya bisa programming. Saya jadi programmer gitu ya kan, saya bikin website, itu harus sejalan gitu. Jadi kalau anak lulusan hukum dia harus jadi lawyer, harus dia mau bikin lawyer firm misalkan. Orang keuangan mungkin kalaupun dia bisnis kayak misalkan auditor atau apa gitu kan. Saya pikir seperti itu. Anak-anak psikologi dia bikin HR consultant gitu kan, segala macam gitu kan. Nah, saya pikir, saya kan lulusan sastra gitu kan. Apa maksudnya mau bisnis puisi ya gitu kan, mau jual puisi atau cerpen. Nggak mungkin. Nah, saya pikir itu. Tapi ketika belajar sama Pak Budi, saya ngerasa, loh, kan ada yang namanya di pertanyaan nomor 11 ya di SBM itu adalah bagaimana how you develop your team. Gitu kan. Pertanyaan 12 ya. Betul ya. Nah, pada saat itu, nomor 12, nomor terakhir. Pada saat itu saya mulai berpikir, oh iya, saya memang nggak ngerti soal bumbu, saya akan cari orang bumbu. Akhirnya saya mulai cari teman-teman di IPB, saya cari teman-teman di
anak-anak yang mengerti itu, saya mulai buka lowongan gitu kan, saya mulai mencari belajar banyak tentang itu gitu. Tapi Ya. tadi ada pertanyaan juga, lakukan sendiri enggak, tapi di awal ini fundamental sekali. Saran saya buat siapapun yang mau berbisnis, yang memulai bisnis, lakukan semuanya sendiri dulu. Ya. Minimal kita tahu tuh dari mulai Chief Everything Officer-nya berlaku ya. Nah, CEO-nya itu Chief Everything Officer, saya berjalan setahun itu saya CEO Chief Everything gitu. Baru kita mulai bangun tim. Iya, iya. Nah, kan jadi kan teman-teman ini kan ya, kan kita bilang bahwa intinya kalau kita punya skills ya, lalu misalnya skillsnya ya kita mau memang bisa berkembang dan bisa dijadikan sebuah bisnis, nggak ada masalah. Tapi kan kalau kita nggak punya tadi itu berarti kan kita masih tetap bisa. Jadi artinya kita pertama tentunya kita yang harus belajar juga tentunya. Artinya membangun tim iya sih, kita pilih orang yang kompeten yang bisa membantu kita di bisnis yang mungkin kita belum paham gitu. Tapi tetap saja kalau saya lihat apa yang Yuzak lakukan, itu kan berarti Yuzak juga harus paham bumbu itu akhirnya harus belajar juga atau sendiri. Jadi kan nggak bisa hanya sekedar tim aja toh. Betul. Terus. Jadi ini saya menjawabnya begini ya teman-teman ya. Karena saya ini udah kuliah di Budi Isman University ini lebih dari 12 tahun gitu ya. Jadi saya mungkin menjawabnya karena apa ya? Saya melakukan apa yang saya pelajari itu aja gitu. Itu saya nggak ada lain. Itu 100% itu. Saya melakukan apa yang saya pelajari dan saya melakukan apa yang saya ajarkan. Jadi pada saat saya mulai ngajar, saya coba melakukan karena di situ tesnya. Karena saya nggak mau ngajar ke orang sesuatu yang sebenarnya itu nggak proven gitu loh. Nah, jadi pada saat itu ya terkait soal masalah itu, saya berpikir bahwa yang tadi ya, bagaimana kita membangun tim ya, bagaimana kita membangun skill. Nah, Pak Budi waktu itu pernah ngajarin saya seperti ini. Zak, CEO itu spesialis apa generalis? Itu kan, itu kita sering banget ngebahas masalah itu. Kan? Nah, saya pikir seorang CEO itu spesialis. Mungkin dia punya background yang di bisnis, lulusan MBA dari Harvard, misalkan, atau segala macam. Saya pikir itulah CEO. Tapi ternyata Pak Budi bilang, oh enggak, CEO itu adalah seorang generalis. Gitu kan. Dia harus tahu, tapi dia nggak mesti detail mengetahui. Tapi dia harus tahu yang namanya bisnis proses. Dari mulai sales, lalu ke finance, lalu segala macam. Seorang CEO itu harus tahu semua. Nah, saya berpikir, oh kalau gitu, kalau pada saat saya membangun bisnis yang bukan background saya tetap harus belajar. Tapi saya nggak mesti jadi expert di situ. Gitu kan? Saya nggak mesti punya sertifikasi atau kuliah dan segala, nggak mesti. Tapi saya harus tahu yang namanya bisnis flow-nya itu seperti apa. Jadi yang saya pelajari itu lebih banyak ke bisnis flow-nya sebenarnya. Jadi kalau ditanya masalah teknologi saya ngerti gitu kan. Tapi kalau ditanya lebih detail tentang teknologi manufacturing yang saya gunakan, itu mungkin orang produksi saya lebih paham soal itu. Orang supply chain di pabrik saya mungkin lebih paham soal itu. Gitu kan? Nah, jadi tapi saya mengerti konsepnya seperti apa. Gitu sih, Pak Budi. Oke. Nah, Zak, kalau tadi kan kita memakai flow yang Zak katakan kita melihat kita memakai konsep smart business map, metodologinya ya untuk memulai bisnis dari nol atau kita memperbaiki bisnis itu dari nol gitu ya. Nah, cuman kan ada tahapan tadi itu dari awal dari nol itu sampai pada saat kita misalnya waktu Yuzak akhirnya kan kita melakukan bisnis pitching ya, ingat waktu itu ya. Untuk mencari waktu itu Yuzak udah bilang, wah Pak ini sudah bisa kayaknya kita harus cari fund ini untuk bisa mengakselerasi nih bisnisnya kan ya. Karena kalau tumbuh dengan organik saja dengan funding sendiri kayaknya nggak bisa lebih cepat kan gitu ya. Nah, yang mungkin pelajaran juga untuk teman-teman nih di sini nih. Apa yang harus kita siapkan? Kapan misalnya kapan kita harus mencari investor itu? Apakah waktunya kapan ya? Kemudian bagaimana persiapannya itu? Karena ini kadang-kadang kita belajar sih, oh cara cari investor itu begini, membuat bisnis pitching itu begini. Teorinya memang begitu, tapi
realnya, actionnya itu yang sudah dialami oleh Yuzak sendiri, itu pengalaman selama ini Ya, sampai kita dapat ya investor yang boleh dikatakan investor yang kelasnya sudah kelas besar banget gitu ya. Padahal waktu itu ya boleh dikatakan ya masih UKM banget gitu ya mendapatkan funding itu. Jadi ya. artinya mereka percaya toh berarti kan ya. Nah, tapi artinya bagaimana prosesnya itu, Zak? Oke. Oke, jadi pada saat itu gini, mindset saya berbisnis mungkin beda. Ada beberapa teman-teman yang berbeda. Kalau saya berpikir yang namanya bisnis dibangun tuh untuk dibesarkan, ya untuk dibesarkan. Jadi dan pada saat itu fase untuk yang namanya bisnis cycle itu kan cepat ya Pak Budi ya. Jadi mungkin beda dengan Betul, bisnis-bisnis tahun-tahun dulu gitu kan, yang bisnis sampai 10 tahun, 15 tahun. Pada saat itu betul, bisnis cycle tuh sangat cepat sekali. Nah, pada saat itu saya betul. pikir, oke, saya harus dapat leverage, ya. Saya harus Ya, dapat leverage. Jadi saya nggak bisa organik dari laba ditahan, kita puterin lagi, kita puterin lagi. Pada saat itu saya ya, pikir, oh ini harus dikembangkan, langsung besar. Nah, uh, jadi intinya itu. Nah, apa sih yang mesti disiapin? Yang pertama kali, kapan sih Anda perlu investor? Kan itu kan. Pertama nih ya. perlu teman-teman tahu bahwa uh, investor ya itu adalah tools to grow. Itu aja dulu. Hmm, Jadi oke. itu adalah sebuah alat untuk tumbuh, bukan alat untuk Anda pada saat lagi kesulitan, bukan gitu. Jadi Ya, investor pada saat Anda lagi kesulitan uang, Anda datang ke investor, malah diusir sama investor. Investor tuh suka sama bisnisnya udah bagus gitu. Jadi itu ya. ya, ya, Jadi jangan jangan kita pada saat bisnis lagi susah uang, susah cash flow, baru kita berpikir, wah cari investor gitu kan. Ya nggak bisa tuh. Justru cari investor pada saat bisnis Anda lagi bagus-bagusnya. Nah, itu saran saya. Dan Anda cari investor, kita cari investor emang untuk tumbuh. Nah, pada saat itu saya udah hmm, planning untuk bertumbuh ya pada saat itu. Jadi saya gunakan mereka. Nah, itu dulu mindsetnya. Baru kita siapin ya, kita buat yang namanya business plan ya, pitching deck, kita siapin yang namanya financial projection gitu kan. Lalu kita buat nanti masalah returnnya mereka seperti apa, lalu term sheet-nya dengan investor seperti apa, ya kerjasamanya seperti apa, dan semuanya kita siapin. Dan pada saat ya, itu saya pitching ke tiga investor ya. Investor yang pertama ada grup yang dari ini ya, dari timnya Hero dan kawan-kawan gitu ya. Terus juga ya, ada kita dari Syukur Invest. ya, Ya, di Syukur Invest itu salah satu investornya Sari Roti kalau nggak salah. Itu cukup besar juga di Equity ya, Tower di Jakarta. Jadi saya pitching ya ke beberapa gitu ya. Ya banyak insight yang saya dapat. Tapi at the end yang saya tangkap adalah pada saat kita pertama kali yang dilihat dari investor itu selain bisnisnya adalah orangnya sebenarnya. Jadi ya, masalah reputasi gitu ya. Ini masalah reputasi. Karena saya percaya sih orang tuh mau ngasih duit apalagi jumlahnya banyak ya, miliaran, itu dia akan ya, melihat dia akan ngasih duit ini ke siapa. ya, Bukan untuk apa. Gitu kan. Jadi ya, dia akan beda kalau dia investor, misalkan dia investor di reksadana atau dia investor di secondary market misalkan di BEJ segala macam, beda mungkin dia nggak ngelihat orangnya di situ, dia ngelihat potensi returnnya seperti apa. Tapi pada saat dia ya, invest ke startup, dia invest ke UKM, dia akan ngelihat orangnya siapa dan siapa di balik itu gitu kan. Jadi ya, itu yang kita siapin gitu sih Pak Budi. ya. Oke. Pengalaman ya artinya kembali ini apa mungkin teman-temannya juga kalau begitu ya saya mungkin mencari kalau saya mau tumbuh nih sekarang saya mau cari investor lalu saya mempersiapkan diri semuanya baik buruknya apa mau pakai investor atau tidak pakai investor. Ya, oke. Jadi yang sebenarnya banyak ya kan ada 4 hal yang harus diperhatikan pada saat teman-teman mau butuh funding. Yang pertama, purpose of fund-nya apa? Purpose of capital-nya apa? Tujuan dari kita nyari duit itu untuk apa sih? Apakah untuk Yang sudah modal pasti kerja bukan untuk kawin atau lagi gitu ya. itu yang buat beli mobil gitu ya. Beli mobil, Wah, gawat buat bikin kantor baru, kawin lagi, bukan itu kayak gitu. maksudnya ya. Oke. Bukan itu, ya. Jadi investor akan suka ya kalau duit itu betul-betul diputar ya, bisa berputar dan bisa returnnya cepat. Jadi tujuan dari
kita cari dana itu apakah untuk modal kerja, apakah kita mau belanja aset yang nanti aset ini akan bisa memutar uangnya lagi. Jadi cuma dua gitu misalkan ya. Nah, atau mau restructure, tapi UKM masa langsung restrukturisasi pendanaan gitu kan, jarang. UKM biasanya cuma modal kerja sama apa namanya investasi. Nah, sama investasi. Jadi cuma ini doang gitu kan. Nah, yang kedua baru kita pikirkan berapa jumlah yang kita butuhkan. Jadi yang pertama adalah purpose of capital, yang kedua requirement-nya berapa banyak, berapa sih yang kita butuhin uangnya gitu loh. Nah, ini harus kita buktikan ya dengan yang namanya cash flow projection. Ya, pada saat kita membuat business plan, kita kan langsung nerapin tuh di business project, di financial projection kita tuh. Kita buat di Excel-nya segala macam, kita simulasiin angkanya. Nah, langsung di situ ada cash flow-nya seperti apa. Nah, negatif cash flow-nya itu berapa? Nah, itulah requirement of capital gitu. Jadi kebutuhan dari modal kita itu berapa? Nah, itu harus dibuktikan. Jadi kita nggak bisa langsung ke investor, Pak, saya butuh duit 10 miliar nih. Ya nggak begitu gitu. Jadi harus dibuktikan dengan numbers, dengan angka-angka. Datanya gitu. Ya, dari datanya juga. Datanya harus ada. Nah, yang ketiga itu adalah type of capital. Jenis dari permodalan yang kita harus ambil apa? Apakah investor, apakah loan gitu ya? Apakah equity atau loan? Apakah kita mau lepas sebagian saham kita gitu kan? Untuk dapetin funding bentuknya equity, atau kita mau cari pinjaman aja. Nah, menjawab ini harus dilihat lagi purpose of capitalnya apa, baru requirement of capitalnya berapa. Lalu kemampuan kita, misalkan, kita akan lihat simulasiin. Kalau di financial tuh ada yang namanya tuh, saya lihat namanya net free cash flow. Ya, net free cash flow kita berapa? Jadi kita bisa lihat nih, yang namanya operasional dikurangin investasi, kita masih punya duit atau enggak tuh? Cash flow kita masih ada nggak cash flow bebasnya? Dari situ baru kita hitung yang namanya cost of capital. Oh, panjang nih Pak Budi. Iya. Nah, tapi ini menarik. Nah, artinya kan gini ya. Nanti teman-teman kalau mau tanya silakan ya nantinya ya. Tapi kan ini Yuza kan bicaranya lancar. Kalau butuh investor itu kita harus lihat ininya, lihat itunya segala macam. Dulu kan kagak ngerti. Anak sastra, mainan di warnet. Kok bisa ngomong beginian sekarang dan sudah melakukan ini itu bagaimana? Karena teman-teman ini yang lagi nonton sekarang ini pasti dia bilang, gila, gue mau belajar bagaimana itu, gue kagak ngerti gitu tuh. Nah, yang anak sastra yang juga lulusnya juga belum jelas ini, kok bisa ngomong kayak gini itu bagaimana caranya supaya teman-teman ini juga bisa melakukan hal yang sama? Itu maksud saya itu. Ya, oke. Jadi memang ya Pak Budi selalu ngomong bahwa saya ini anak sastra yang lulusnya nggak jelas gitu. Tapi kalau saya sama Pak Budi di warung kopi, ini kita nggak ngomongin bisnis teman-teman. Ini ngomongin masa lalu. Ini ngomongin sesuatu yang seru. Jadi ternyata Pak Budi lebih bandel dibanding saya. Intinya itu. Jadi percaya sama saya, Pak Budi lebih bandel. Jangan buka-buka rahasia di sini. Gue kan mau buka rahasia lo yang di sini, bukan gue ini. Oke, jadi ya bad boy kan ujung-ujungnya kan biasanya kan ini ada ceritanya Pak. Iya. Oke, jadi gini teman-teman, tahun 2013 saya Pak Budi itu melakukan riset ya tentang apa sih problem UKM. Jadi pemerintah tuh punya program ya punya satu pandangan waktu itu di kementerian-kementerian yang kita coba bantu gitu ya, bahwa problem UKM adalah modal. Itu aja. Jadi government pada saat itu selalu berpikir bahwa untuk memajukan UKM adalah kasih modal. Nah, modalnya bisa ada yang gratis dan segala macam. Tapi setelah di riset, ternyata UKM yang dikasih modal sama pemerintah, malah usahanya nggak ada yang jalan. Gitu kan? Tapi ada beberapa model UKM yang dia berhasil, gitu kan? Dia berhasil, dia bisa besar. Karena apa? Karena dia punya knowledge. Oh, jadi situ kita punya riset ya Pak Budi ya, bahwa masalah utama dari UKM adalah knowledge, gitu ya. Ini yang paling penting. Nah, saya berpikir pada saat itu, wah gila ya, knowledge ini penting. Jadi kalau knowledge ini kita bisa sebarkan, UKM kita bisa ajarkan, gitu ya,
kita bisa kasih Ya. tahu ke mereka sehingga mereka nggak harus gagal dulu, mereka nggak harus ngerasain gagal investasi atau kesalahan-kesalahan fatal. Ini akan bagus sekali dampaknya buat UKM dan dampaknya ke Indonesia nanti pada saat itu. Nah, pada situ Ya. saya berkomitmen Pak Budi untuk menyerap segala sesuatu yang saya belajar. Itu kan. Ya. Saya ingat banget. Bisa dites tuh kalau ujian ya, Pak Budi ngasih ujian ke saya nih, mungkin nilai saya 99 itu. Itu saya catat, saya ingat, dan saya praktekin. Ya, saya praktekin. Jadi apa yang Pak Budi lakukan, itu Pak Budi katakan, saya lakukan semuanya. Hampir 99% silakan. Bahkan saya pernah di assessment, ingat Pak Budi, saya pernah di assessment, itu nilai saya 99 assessment saya. Iya. Gitu kan? Harrison ya. CEO assessment ya. Ya, CEO assessment itu saya di atas 90 poin saya. Jadi memang saya melakukan itu. Nah, yang selanjutnya adalah tahun 2017 saya ngerasa ada satu gap antara UKM kalau dia mau besar, gitu ya. Kalau dia mau besar, gap dari sisi knowledge. UKM ini lebih suka ya, kalau saya lihat sukanya itu develop produk, jualan, ya, marketing. Suka banget ya kayak gini-gini. Baru masuk ke branding dan segala macam. Tapi mereka nih mentok semua nih. Ya, mentok semua. Karena ada satu gap, ya, ada satu gap ketika mereka pengen scale up. Sebenarnya ada satu ilmu yang mereka harus kuasai, yaitu apa? Financial. Ini yang paling banyak UKM miss di situ, saya lihat. Jadi dan resources-nya atau orangnya juga gap-nya tinggi. Jadi kalau kita UKM mau besar, itu harus belajar keuangan dengan orang keuangan yang nggak ngerti bisnis. Gitu kan? Yang nggak ngerti bisnis, dan itu ada gap gitu loh. Jadi misalkan nih, kita mau naik kelas, kita mau scale up, kita cari CFO di perusahaan multinasional untuk membantu keuangan kita. Stres dia. Saya yakin dia juga stres. Kenapa? Karena dia nggak melakukan apaan ini. Berantakan sekali. Wah, ini kacau segala macam. Nah, jadi pada saat itu saya berkomitmen untuk menjadi jalan tengah. Gitu ya. Jalan tengah. Dan akhirnya saya fokus belajar finance gitu ya. Saya belajar finance, saya ngambil sertifikasi finance karena saya mau menutupi kekurangan dari ekosistem UKM ini. Kalau waktu itu ilmu selling, ilmu branding, ilmu marketing, banyak banget pada saat itu. Dan akhirnya ada UKM-UKM yang mau naik kelas, dia perlu yang namanya ilmu finance. Dan akhirnya saya coba belajar di situ, saya dalamin di situ. Dan saya coba mengkombinasikan antara bisnis dengan finance. That's why saya lebih suka sekarang nerapin bagaimana ilmu keuangan itu bisa diterapkan ke UKM dan mereka bisa cepat untuk naik kelas. Itu sih Pak Budi, komitmen saya Pak. Fantastik, jadi luar biasa. Ini teman-teman ini banyak sekali dapat pelajaran ya di sini. Sebetulnya juga banyak sekali apa yang disampaikan oleh Mas Yuzak ini sudah menjawab juga tentunya pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Dan saya rasa ada beberapa hal yang mungkin kita ambil kesimpulannya di sini ya. Ya pertama sebetulnya tadi itu memulai sesuatu itu ya harus ada mental dan mindset yang bisa membuat kita tumbuh gitu ya. Pada saat memulai ya nggak perlu besar-besar ya, cukup kecil saja dulu tapi tetap dengan tujuan, purpose dan mimpi yang sangat besar gitu ya. Yang itu yang membuat kita termotivasi terus-menerus sampai misalnya kalaupun kita sudah gagal seperti Yuzak juga berkali-kali juga gagal gitu ya. Tapi akhirnya bisa juga membangun tentunya sesuatu yang akhirnya bisa growing sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang diingatkan oleh Yuzak tadi itu juga soal ilmu ini. Jadi teman-teman ini juga begitu ya. Artinya nggak ada masalah sih kita mau mencoba dulu, kita praktekkan semuanya. Tetapi jangan lupa untuk terus menggali ilmu. Dan ilmu ini bagi kita ya, saya terutama juga dengan juga saya yakin Yuzak juga seperti itu. Bahwa ilmu bisnis ini banyak gitu. Bisnis ini saling terkait, nggak bisa kita, saya sudah tahu cara menjual, artinya saya akan bisa sukses, belum tentu. Saya bisa mengelola tim, berarti saya sudah bisa sukses, belum tentu juga. Saya sudah jago, brand saya bagus, bisa sukses, belum tentu juga. Jadi banyak faktor yang berkaitan. Itulah yang kita sebetulnya coba rangkumkan dengan sistematis gitu ya, lewat Smart Business Map itu.
Jadi walaupun itu fundamental, walaupun kita tetap harus mendalami dari masing-masing hal dan ilmunya itu untuk scale up dan besar, tapi minimal fundamental-fundamental itu kita bisa menjadikan alat untuk kita melihat, oh di mana sih kekurangan kita. Nah itu yang dipelajari oleh Yuzak tadi itu. Oh kekurangan saya sini, saya akan pelajari di sini. Kalau saya stuck di sini, saya akan pelajari di sini. Nah pada saat saya perlu merasakan bahwa finance atau keuangan itu penting banget, ya maka Yuzak juga belajar, malah sambil ambil sertifikasi. Saya juga kaget, malah saya dibandingkan Yuzak kalau soal sertifikasi finance, ya dia lebih certified daripada saya. Udah dapat 3 nih Pak. Udah 3 ya. Tapi kalau pengalaman bolehlah, saya bisa tanding-tanding lah. Ya, tapi kalau soal saya tambahin Pak Budi ya. Kenapa finance? Ya. Kenapa finance? Karena sejak saya dapat investasi, ya sejak saya dapat investor, itu kan saya ada monthly meeting, ya kita ada monthly update setiap bulan ya, betul. Setiap bulan. Itu 90% yang dibahas soal keuangan gitu. Keluar satu istilah yang namanya EBITDA, yang namanya apa, itu keluar semua tiap bulan. Dan mereka juga bicara in English gitu kan, dan bahasa-bahasanya udah segala macam gitu. Jadi saya pikir ya kita harus upgrade. Jadi once teman-teman nanti udah mulai scale up, itu dunianya beda, lingkungannya beda. Ya, jadi ini kita harus, dan saya memang memposisionikan di situ gitu kan. Buat teman-teman yang mau scale up, yuk kita belajar bareng. Betul. Jadi fundamental tetap harus ada ya, tapi untuk menyiapkan kita menjadi bisa scale up, fundamentalnya harus diperkuat. Ya termasuk salah satunya sudah tadi itu, yang keuangan itu juga sangat penting gitu ya, minimal. Jadi mudah-mudahan nantinya di bisnis ID ini kan mudah-mudahan bisnis kelas atau modul pertamanya bisa soal basic finance-nya ya, yang bisa kita keluarkan. Karena menurut saya sih kita nggak usah yang luar-luar dulu, Zak, gitu. Artinya yang basic aja kadang-kadang membaca laporan keuangan yang biasa aja, laporan uang masuk dan keluar aja kagak ngerti gitu ya, kan repot gitu kan ya. Nah jadi itu mudah-mudahan itu dulu, tapi nanti setelah itu pelan-pelan tentunya kita harus upgrade dengan teman-teman. Jadi saya juga sangat senang tentunya Yuzak juga bersedia ya untuk menjadi panel expertnya di Business ID bersama teman-teman. Kemarin kita sudah bicara sama Rex gitu ya. Nah, besok tentunya minggu depan kita ada lagi 4 lagi panel expert yang akan kita tentunya kenalkan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa belajar semua dan mudah-mudahan Business ID bisa membantu teman-teman menjadi entrepreneur yang betul-betul smart gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menjadi UKM, tetapi bisa betul-betul menjadi bagian Indonesia yang sejahtera nantinya. Oke, Iza, saya rasa itu aja dulu ya penutupnya saya. Terima kasih. Jadi sampai ketemu besok kayaknya. Ada juga pertemuan kita dengan teman-teman yang lain. Ada kopi ya. Ada meeting. Ya, saya juga nggak tahu apa meetingnya. Penting gue ikut aja dah pokoknya. Biar jadi milenial. Itu dia milenial gue. Gue gaulnya sama milenial. Baby boomers gaulnya sama milenial sama Gen Z gitu ya. Oke, Zak, terima kasih teman-teman semua, para businesspreneurs yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi besok full gua soalnya ada mentoring, ada bisnis forum soal, besok jangan lupa ada bisnis forum yang cerita soal UMKM bisa nggak IPO. Nah, ini pertanyaannya kan ya. Jadi kita bicara dengan IDX, menarik banget. Mentoring tentunya yang dapat cuma 5 orang, besok kan giliran ya. Nah, kemudian juga tentunya ada kita tutorial Smart Business Map untuk playing field jam 1 dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Oke, thanks Yuzak. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu besok. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.